Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat hari Senin. Iya, ini mungkin salah satu pekan yang paling ditunggu di tahun 2026. Yes. Karena memang sebagian sudah pilih memudik ke kampung halaman. Iya. Kabarnya kemarin sudah 25% ya. Iya. Dari jumlah pemudik yang meninggalkan Jakarta. Jadi sepertinya hari ini yang masih ngantor bisa berangkat lebih siang sedikit karena lalu lintasnya nggak terlalu macet, betul. Bisa nonton kita dulu sampai 2-3 segmen. Istilahnya Jakarta sisa pemain inti ya. Kemarin jalanan sudah mulai lengang dan juga kita udah mulai disibukkan dengan persiapan-persiapan lebaran. Apalagi ibu-ibu nih, aduh sampai ngantuk-ngantuk deh mikirin persiapan lebaran, harus bersih-bersih, harus siap-siap. Nah biasanya korbannya ada bapak-bapak nih, suruh bersihin rumah, bersihin gudang, bersihin gorden, segala macam semua dikeluarin ya. Tapi selain itu juga pemirsa kami punya beragam informasi menarik untuk Anda. Di antaranya kami akan pantau juga lokasi titik-titik mudik, termasuk yang mudik menggunakan darat, laut, dan juga udara. Di mana saja nanti kami hadirkan selengkapnya ya. Tapi kita ke informasi lain dulu, pemirsa. Ini ada seorang pemudik motor yang ternyata tewas diduga menjadi korban tabrak lari terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Warga menemukan korban sudah tergeletak di tengah jalan. Ya, korban yang hendak mudik lebaran menggunakan sepeda motor ini ditemukan tewas dan mengalami luka parah di bagian kepala. Warga temukan korban sudah tergeletak bersama motor dan barang-barang besar milik korban di tengah jalan jalur provinsi Surabaya Mojokerto di Kecamatan Bolongbendo, Sidoarjo. Korban yang diketahui warga Kediri, Jawa Timur diduga jadi korban tabrak lari oleh kendaraan besar yang melintas di jalur tersebut. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Anwar Medika Krian Sidoarjo. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab korban meninggal dunia di tengah jalan. Ya, masih soal kecelakaan lalu lintas pemirsa. Ini kecelakaan beruntun terjadi di jalur mudik Limbangan Malambong, Garut, Jawa Barat. Ada 3 kendaraan yang terlibat tabrakan membuat 2 orang mengalami luka-luka. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pemirsa, ini kecelakaan bermula ketika sebuah truk melaju dari arah Bandrek menuju Malambong. Saat di tikungan, truk muatan ayam tersebut keluar jalur diduga karena mengalami keterbatasan pandangan akibat hujan deras. Truk tersebut kemudian menabrak satu mobil dari arah berlawanan. Tak lama muncul bus pariwisata sehingga tabrakan beruntun tidak terhindarkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun menyebabkan 2 orang mengalami luka, diantaranya pengemudi truk yang mengalami luka cukup parah. Kami harapkan pemirsa juga ketika berkendara bisa konsentrasi dan juga fokus, terutama tadi dikatakan pada saat hujan cukup deras ya. Kalau tidak memungkinkan lebih baik menepi terlebih dahulu. Iya. Sementara itu pemirsa, ini bus pariwisata terbakar diduga akibat korsleting listrik di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Kobaran api yang membakar bagian belakang bus ini dengan cepat membesar dan merembet ke seluruh badan bus. Pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api. Namun api yang cepat membesar membuat bus tidak dapat terselamatkan. Insiden terjadi saat bus pariwisata dikemudikan oleh Ferry Gumilar melaju dari arah Cirebon menuju arah Jakarta dengan tujuan Cilengsi, Bogor, menjemput penumpang. Namun di lokasi kejadian sekitar kilometer 95 wilayah Subang, bus diduga korsleting di bagian mesin. Pengendara lain yang mengetahui keluarnya percikan api menginfokan ke supir dan supir langsung menepikan busnya. Beruntung dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa, supir dan 2 kernet bisa menyelamatkan diri. Ya, biasanya memang di jalan tol ya, alhamdulillahnya sering ada penumpang lain yang memperingatkan kita kalau ada apa-apa nih di mobil kita. Misalnya pintunya nggak rapat, terus kayak ini kan dilihat ada percikan api, kemudian diinformasikan. Kita ke informasi berikutnya, volume pemudik di ruas jalan Kalimalang yang melintasi Simpang Bekasi Cyberpark atau BCP semakin tinggi. Pemudik bukan saja terlihat membawa barang bawaan yang banyak, namun juga membawa hewan peliharaan ke kampung halamannya. Nah, ini memang kalau jalur Kalimalang menjadi alternatif utama pemudik motor menuju ke daerah-daerah baik itu Jawa Barat, Jawa Tengah hingga ke Jawa Timur. Kondisi arus lalu lintasnya di Simpang
BCP nih memang cukup ramai nih malah. Biasanya mereka memilih untuk mudik malam hari atau setelah sahur supaya tidak terlalu panas begitu ya. Jadi ciri khasnya mereka yang mudik menggunakan motor, pada bagian belakangnya diikat barang-barang ataupun biasa ada pesan-pesan gitu ya. Bukan cuma bawa oleh-oleh tapi juga bawa burung ada nih beserta dengan kandangnya. Karena takut kalau misalnya ditinggal di Jakarta hewannya bisa mati pemirsa. Jadi waktu malam hari benar-benar menjadi favorit karena memang sudah berbuka puasa, tenaganya masih ada begitu ya, menghindari cuaca panas, dan diprediksi puncak arus mudik di daerah Kalimalang akan terjadi pada Rabu mendatang. Ternyata yang mudik bukan cuma manusia ya, hewan-hewan juga ikut mudik. Iya. Tapi harus diperhatikan supaya tidak stres gitu. Biasanya binatang akan lebih stres menghadapi kemacetan dan juga perjalanan jauh ya. Kita bergeser ke Pemalang, Jawa Tengah. Pemirsa, ini puluhan pemudik mulai melintasi jalur Pantura Pemalang pada Minggu malam. Arus lalu lintasnya bahkan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4 di sana. Meski arus lalu lintas terbilang ramai, petugas kepolisian meminta pemudik tetap waspada saat melintasi jalur Pantura, terutama pada malam hari. Pasalnya di sejumlah titik kondisi jalan masih minim penerangan. Pemudik diminta memastikan kondisi kendaraan, terutama lampu dan rem, agar perjalanan tetap aman. Petugas kepolisian memperkirakan puncak arus mudik gelombang kedua akan terjadi mendekati Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 18 hingga 19 Maret. Jadi hati-hati karena memang ada jalan-jalan yang penerangannya agak kurang ya, itu sangat beresiko. Betul, cukup menyenangkan juga karena setiap tahun biasanya ada permasalahan jalan berlubang, jalan rusak di jalur Pantura. Tapi tahun ini alhamdulillah belum ada ya, jalannya sudah mulus semua. Kita ke kabar lainnya, ratusan remaja adu balap motor liar di ruas jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Balap motor liar ini dilakukan di persimpangan Masjid Al-Azhar. Ini tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru. Aksi mereka nyaris menabrak seorang pemotor yang melintas saat kondisi traffic light hijau. Para joki menggunakan motor yang sudah dimodifikasi dan ulah ini tanpa penjagaan aparat kepolisian dan menjadi tontonan warga. Balap liar mereka lakukan saat dini hari menjelang subuh. Kita ke Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, ini diduga ada seorang pelajar SMA di Kota Bandung yang diduga tewas setelah terlibat bentrok antar kelompok pelajar, dan peristiwa ini terjadi setelah rombongan pelajar yang baru selesai buka puasa bersama melakukan konvoi motor pada Jumat lalu. Bentrokan diduga terjadi antara dua kelompok dari dua sekolah yang berbeda. Ya, seperti inilah video amatir bentrokan yang terekam oleh pengendara saat melintasi Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Jumat kemarin. Terlihat suasana jalan di sekitar lokasi kejadian sempat ramai setelah terjadi keributan antar kelompok pelajar pada malam hari. Menurut warga sekitar, sebelum kejadian terlihat sejumlah pelajar mengendarai motor secara konvoi setelah mengikuti acara buka bersama. Namun saat melintasi jalan di dekat permukiman warga, rombongan tersebut diduga terlibat gesekan dengan kelompok pelajar dari sekolah lain yang berada di pinggir jalan. Warga yang mendengar keributan langsung keluar rumah dan melihat seorang pelajar sudah tergeletak di jalan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban diduga meninggal dunia setelah mengalami pengeroyokan. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Sementara itu petugas juga masih mendalami keterlibatan kelompok pelajar yang diduga berasal dari dua sekolah berbeda dalam peristiwa tersebut. Pemirsa, remaja asal Tangerang, Banten ditemukan tewas usai terseret arus saat berenang di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Ini harus menjadi informasi untuk kita ya pemirsa, di mana kita diminta untuk harus hati-hati dimanapun kita berada, terutama pada saat berlibur lebaran nantinya. Jadi pemirsa, ini korban ditemukan meninggal dunia setelah proses pencarian dilakukan selama 2 hari. Korban merupakan warga Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang yang hilang terseret ombak saat berenang di Pantai Carita pada Jumat lalu.
Saat itu korban tengah berlibur bersama dengan teman-temannya dan berenang di pantai, diduga terlalu ke tengah hingga akhirnya terseret oleh ombak. Jasad korban dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Kecamatan Sumbun sebelum akhirnya diberikan kepada pihak keluarga. Ya, pemirsa, kita akan ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas, terutama Anda yang akan berencana mudik di pagi hari ini. Sudah ada rekan dari NTMC Polri, Bribtu Eklesia akan melaporkan langsung dari Simpang Pleret, Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bribtu Eklesia, silakan dengan laporan lalu lintas dari sana. Baik, terima kasih Reza dan Mala. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Pleret, Cirebon, Jawa Barat. Dapat kita lihat bersama H-4 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri pada pagi hari ini, situasi arus lalu lintas masih tampak cukup kondusif lancar. Melalui pantauan udara kami dari arah Palimanan yang akan menuju ke arah Jakarta via jalur Pantura pada pagi hari ini tampak cukup mengalir dengan lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah pusat kota Cirebon ataupun Kedaung yang akan menuju ke arah Jawa Tengah, baik Tegal maupun Semarang via jalur bypass ataupun jalan raya utama, pada pagi hari ini juga tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan Simpang Pleret ini dikenal cukup padat di sore hingga malam hari, dikarenakan di kawasan ini menjadi akses utama masuk keluarnya kawasan industri. Untuk itu berhati-hatilah kepada seluruh pengendara dengan kendaraan angkutan barang. Pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan selalu patuhi aturan berlalu lintas. Dan juga bagi pemudik yang melintas di kawasan ini, kami menghimbau dapat beristirahat apabila merasa lelah dalam perjalanan, bisa sambil berwisata kuliner ataupun wisata batik Trusmi yang terkenal di kawasan ini. Dan tidak lupa kami juga menginformasikan bagi masyarakat DKI Jakarta guna mengantisipasi kepadatan arus balik Lebaran 2026, Polri menyiapkan program mudik balik gratis presisi 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di 4 Samsat dan 1 Satpas di kawasan DKI Jakarta, dan pendaftaran dibuka secara offline pada hari ini 16 Maret 2026. Program ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya Kamsel Tipcar Lantas, menekan angka kecelakaan lalu lintas serta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor saat arus balik. Mudik bukan hanya soal perjalanan menuju kampung halaman, tetapi tentang pulang dengan selamat untuk bertemu keluarga tercinta. Kami Korlantas Polri menghimbau kepada seluruh pemudik untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, menjaga kondisi tubuh serta memastikan kendaraan Anda dalam keadaan baik dan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1/24 jam terjadi 240 kasus laka lantas yang mengakibatkan 30 orang meninggal dunia, 43 orang luka berat dan 344 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 63% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, mari utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan, karena yang paling penting dari mudik adalah tiba dengan selamat dan berkumpul dengan keluarga di rumah. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Mudik aman, keluarga bahagia, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Reza dan juga Mala. Silakan.
Baik, terima kasih informasi lalu lintas terkini Bribtu Eppresia dari Simpang Pleret Cirebon, Jawa Barat. Kita lanjutkan kabar pagi usai jeda. Ada informasi Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto pastikan foto 2 terduga pelaku penyiraman air keras aktivis yang beredar di media sosial ini merupakan hasil rekayasa atau editan AI ya. Ini diduga untuk mengaburkan penyelidikan polisi. Saat lagi. Kembali bersama kami, apa kabar Indonesia Pagi pemirsa. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto memastikan bahwa foto 2 orang terduga pelaku penyiraman air keras aktivis yang beredar di media sosial merupakan hasil editan dari AI. Polisi menduga video foto tersebut sengaja diviralkan untuk menyesatkan proses penyidikan. Jagat dunia maya dikejutkan dengan beredarnya foto 2 terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andri Yunus, yang beredar luas di media sosial. Foto tersebut seolah diambil dari rekaman CCTV saat peristiwa terjadi, di mana kedua terduga pelaku yang berboncengan sepeda motor diperjelas bagian wajahnya. Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, pastikan foto 2 terduga pelaku penyiraman air keras aktivis yang beredar di media sosial bukanlah wajah kedua pelaku, melainkan hasil editan AI. Kabid Humas menduga foto tersebut sengaja diviralkan untuk menyesatkan proses penyidikan. Penyidik saat ini juga terus melakukan penyelidikan dengan mencari identitas kedua pelaku, termasuk sepeda motor yang digunakan. Untuk memudahkan proses penyelidikan dan penyidikan, Polda Metro Jaya membuka posko penyiraman air berbahaya dan meminta masyarakat agar segera melapor jika mengetahui informasi terkini. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap seorang aktivis Kontras, Andri Yunus. Kapolri memastikan pihaknya akan mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Saat ini kita sedang melakukan pengumpulan informasi-informasi, dan informasi-informasi tersebut nantinya akan kita dalami satu persatu. Kami juga akan membuat posko pengaduan sehingga masyarakat yang mungkin mengetahui dan kemudian ingin menginformasikan maka bisa memberikan laporan langsung ke posko pengaduan, nanti akan kita bimbing. Yang jelas seluruh informasi yang diberikan oleh masyarakat yang membantu kami, kita akan memberikan jaminan perlindungan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Kabupaten Cilacap Syamsul Aulia Rahman dan Sekda Kabupaten Cilacap Satmoko sebagai tersangka dugaan tindak pidana pemerasan di lingkungan pemerintah. Keduanya diduga melakukan tindak pidana pemerasan dengan mengumpulkan THR dari satuan kerja perangkat daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan OTT yang menyeret Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman terkait dugaan penerimaan atau fee proyek yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. KPK menyebut kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai perintah Bupati Cilacap untuk mengumpulkan uang dari perangkat daerah. Inisiatif Bapak, apa emang ada permintaan Pak? Ya, ada request permintaan kali? Ada permintaan nggak sih Pak? Apa emang Bapak yang inisiatif Pak buat bagi-bagi THR Pak? Bapak diatur sama mertua Bambang Kanjil Pak ya? Iya. Iya Pak, iya katanya ya. Gimana? Kasih jalan. Nambah dosa bulan Ramadan. Ya. Ayo Pak. Setiap perangkat daerah ditargetkan menyetor antara 75 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. Ulah Bupati ini sudah berulang dilakukan setiap tahunnya. Perintah dari Bupati melalui
Sekda tentunya, meminta sejumlah uang dari tiap-tiap perangkat daerah di Kabupaten Cilacap dengan setoran diperkirakan, waktu itu diperkirakan sekitar 750 juta. Jadi ini kan tadi disebutkan di awal untuk kepentingan eksternal Prokopimda dan kepentingan pribadinya. Jadi eksternalnya tadi 515. Nah, kemudian juga untuk kebutuhan pribadinya. Saudara AUL diduga menginstruksikan salah satu stafnya untuk mengumpulkan sejumlah uang dari perangkat daerah guna memenuhi kebutuhan THR eksternal. Jadi ini adalah udah berulang gitu ya, seperti itu. Pun jika tahun ini tidak tertangkap tangan, maka kemungkinan besar juga berikutnya menjadi hal yang akan diulangi itu seperti itu. Hingga 13 Maret 2026, sedikitnya 23 perangkat daerah telah menyetorkan uang dengan total mencapai 610 juta rupiah. Tim TV One mengabarkan. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kami punya informasi mengenai klaim bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tewas akibat serangan rudal Iran memicu kehebohan di media sosial. Ramai spekulasi terkait dengan video kemunculan Netanyahu ini, apakah benar ini adalah deepfake atau hasil rekayasa AI, atau apakah ini benar adalah sosok Netanyahu. Karena memang netizen ini yang maha benar ya, yang juga menjadi intelijen ini bisa memberikan analisa-analisa, kemudian memberikan bukti-bukti bahwa ini adalah AI. Betul, semua dikuliti sama netizen. Ini katanya jarinya ada 6, backgroundnya terlalu flat, dan perbedaan yang paling utama adalah ketika Netanyahu ini yang biasanya selalu press con ketemu dengan wartawan, tapi sudah beberapa waktu ini udah nggak pernah ketemu, cuma foto dan videonya aja. Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah ahlinya nih, sudah kami datangkan untuk pemirsa ya. Bergabung bersama kami di studio Ibu Fauzia Gustarina Cepaka Timur, analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat pagi, Pagi, Mas Reza, selamat malam. Bergabung juga bersama kami Abah Abimanyu, pakar telematika. Abah, sehat, Bah? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum. Nah, kita langsung ke Abah aja nih. Bah, ini kan rame ya, netizen menguliti satu-satu tangannya. Ada 6, backgroundnya terlalu flat dan segala macam. Kalau dari ahlinya, Abah ngelihatnya gimana sih, Bah? Kita selalu ngelihatnya satu gambar itu dari pertama logika gambar tersebut, ya kemudian materi yang disampaikan, dan kemudian sumbernya dari mana, ya dan kemudian ciri-ciri, ya kan. Nah, kenapa saya bilang perlu materi disampaikan? Selalu kan ada sampai suatu konten kesebar kemana-mana, ada tujuannya, ya karena tujuannya apakah menjelek-jelekan atau bikin baik ya. 5K, kabar, kabur, kubur, kibar, kobar, gitulah itu selalu dibolak-balik untuk sama mereka. Lalu kemudian ya upayanya nanti bisa dari lawan, bisa dari pihaknya sendiri untuk mengklarifikasi, misalnya bahwa dibilang ini orang lagi nggak ada ya, bahwa lagi sakit beneran tapi dibikin seolah-olah ada gitu. Ataupun dari pihak lain, pihak ketiga yang sifatnya jokes, ada yang mau bikin jokes kayak gitu kan. Karena namanya hal-hal yang sekarang pemalsuan kayak gini bisa dilakukan dari mulai deepfake, bisa dari face swap, bisa dari animated. Animatednya kalau umpamanya kita bilang animated AI, sekarang kita tinggal bikin satu command prompt aja, bikin foto realistik, udah kayak beneran. Ya, tetapi namanya AI adalah AI, yang bikin itu bukan otak, yang bikin adalah mesin yang pakai dasar-dasar logika yang dianggap sama mesin itu normal. Mesin itu nggak bisa berhitung jari berapa yang udah ditampilkan. Contohnya kayak di sini dibilang bahwa jarinya ini harusnya udah cuma hanya segini. Mesin menganggapnya ada yang masih perlu ditampilkan gambar sini, dia otomatis sudah menampilkan, nggak berhitung. Ya, mesin nggak bisa dibilang logikanya jari harus sekian, jempol harus sekian, nggak bisa. Gitu. Nah, kemudian gerakan cepat itu selalu menjadi kendala dalam aplikasi kayak gini, karena gerakan-gerakan cepat itu membuat si aplikasi nggak cepat memikir juga untuk menampilkan logikanya. Ya, belum lagi ada glitch itu, jadi gambarnya agak bergetar dikit, berubah yang dimana keadaan wajar nggak bisa. Nah, kemudian kalau kita mau memastikan ini benar dia apa enggak ya, kita lihatnya dari sini. Kalau saya selalu bicaranya biasanya mikirnya seberapa mungkin bahwa ini enggak. Lihat konten apapun saya selalu nggak bilang bahwa seberapa mungkin itu iya, tetapi selalu konteksnya dari dasar pikirnya seberapa mungkin kalau ini enggak gitu. Seberapa mungkin enggaknya itu indikatornya apa, Abah? Nah, selalu kita jadi lihat logika-logika apa yang menggagalkan. Contohnya waktu pas dia melakukan gerakannya di sini gitu kan. Tangan 6 aja sudah kelihatan. Jadi waktu lagi posisi di sini tangannya tadinya 5, pada saat dia memiliki di sini kejadian 6. Ya kan, ini udah langsung unlogic.
satu frame saja sudah unlogic, gugur langsung suatu konten itu. Saya bilang, wah itu konten udah rekayasa. Jadi cukup menemukan satu anomali aja bisa gugur semuanya. Iya dong, nggak, karena anomali tersebut kan udah jelas memastikan kita bahwa konten itu palsu. Contoh misalnya dia lagi nampil, atau ini ada benderanya di sini, ya. Saya hanya butuh satu frame untuk benderanya hilang dan kemudian tampil lagi. Berarti langsung satu konten itu saya bilang, wah ini ada rekayasa yang bocornya yang nggak ketahuan sama si pembuat, tetapi mata kita bisa ngelihat. Padahal 1 detik itu ada 24 frame, ya kan, satu frame aja bisa hilang, selesai langsung kita tahu. Nah, logika yang tadi yang tangan seorang apa yang tangannya jarinya sampai semuanya bisa sama rata begini. Kalau kita kan sebenarnya begini nih. Dari konten palsu tersebut, di konten yang rekayasa tersebut, loh tangannya 5 kayak, jadi kayak alien gitu loh. Ya, nah itu udah gagal. Kemudian logika dari dia cara ngomongnya tidak sesuai dengan habit yang seperti biasanya, ya kan? Dan yang paling jelas apa? Dari cara dia ngomong, ini langsung konten itu saya tahu ini AI, ini rekayasa ya. Tapi belum mungkin dari mana-mana kan bisa ya. Sumbernya belum ya. Logikanya apa? Dengan posisi kayak gitu, kalau ini adalah official speech dari dia, selalu di depannya ada apa? Mikrofon. Normalnya gitu aja saya bilang, mikrofon minimal 2, nggak pernah 1. Ya kan, karena 1 untuk kontrol di dalam, yang 1 lagi untuk ke publik. Nah, di dalam konten yang AI di sini lo nggak ada mikrofonnya, kok suara dia bisa jelas. Dan di sininya nggak ada clip on, dia nggak pakai apa-apa. Berarti kalau dari interpretasi Abah ini berapa persen nih fake? Ya udah fake, yang itu kalau konten yang itu juga 100%. Nah, tinggal sekarang dasarnya kenapa dia bikin kayak gitu kan? Apalagi pihak Israel atau pihak mananya ya. Nah, untuk dasarnya kita tanya ke Mbak Fauzi ya. Kira-kira apa dasarnya pihak yang kemudian memunculkan video rekayasa AI di tengah eskalasi perang yang semakin meningkat ini, Mbak? Jadi kita lihat dari awal memang perang antara Israel Amerika Serikat versus Iran ini memang sudah sangat berat atau heavy dengan penggunaan elemen cyber begitu ya, yang memang dari awal telah terjadi prekondisi dan juga hingga saat ini sangat banyak terkait dengan semantik atau narasi, lalu terkait dengan bagaimana sintaktis tentang hack terhadap aplikasi-aplikasi yang digunakan, serta bahkan yang sifatnya hacking terhadap sistem infrastruktur yang terkait dengan kabel ataupun bahkan koneksi di Iran sendiri begitu. Nah, dalam konteks ini tentu kekhawatiran publik ini meningkat atau kecurigaan ini meningkat karena Benyamin Netanyahu sering tidak muncul dalam pertemuan-pertemuan penting. Beberapa pertemuan yang misalnya dianggap penting adalah pertemuan Military Council Israel yang tidak dihadiri oleh Benyamin Netanyahu, dan yang kedua adalah pada pertemuan yang sangat penting di parlemen Israel ini dia hadir secara melalui Zoom begitu, dan yang ketiga adalah salah satu pertemuan yang dijadwalkan sangat penting bertemu dengan US Envoy atau perwakilan Amerika Serikat di secara langsung itu juga tidak dihadiri oleh dibatalkan kehadirannya oleh Netanyahu. Nah, dalam konteks inilah akhirnya terjadi kecurigaan publik di mana tidak ada kehadiran secara fisik oleh Netanyahu, di mana momen-momen itu sangat penting begitu, karena ini membutuhkan koalisi Amerika Serikat dan Israel, namun dia tidak hadir. Lalu apalagi Military Council di mana dia harusnya menjadi pimpinan di situ, tapi tidak hadir juga. Nah, ini yang menimbulkan akhirnya kecurigaan janggal gitu. Rapat-rapat yang penting itu kenapa tidak dihadiri oleh sosok sepenting pimpinannya Israel gitu. Nah, ini yang membuat dasar-dasar kenapa akhirnya terjadi kecurigaan bahwa ini adalah deepfake atau bahkan remake pada beberapa video-video yang muncul yang menggambarkan Benyamin Netanyahu. Oke, Mbak, yang cukup menarik adalah ini berarti bisa dicermati sebagai perang informasi begitu. Kalau kita Google aja cari informasi mengenai perang ini, pasti media Israel akan muncul di paling atas begitu ya. Tapi kalau misalnya ini video dikeluarkan langsung dari akun resminya Netanyahu, Perdana Menteri Israel, masa dia nggak ada koreksi sih? Sampai ada frame yang hilang, tadi Abah bilang tangannya rata, ada 6 segala macam. Masa nggak ada filternya untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat yang seperti sekarang bisa terjadi, Mbak? Ya, dalam hal ini mungkin kita bisa dilihat sebagai respon instan begitu. Dalam konteks ini memang tujuan secara strategisnya kita bisa mapping beberapa, yaitu pertama menciptakan keraguan bagi lawan begitu. Jadi keraguan ini sebenarnya sudah cukup untuk membuat lawan ini apakah masih hidup atau sedang sakit misalnya seperti itu. Dan yang kedua adalah
membuat koherensi lawan maupun lawan ini berkurang. Koherensi ini maksudnya adalah ketika seorang pimpinan itu hadir di tengah-tengah masyarakat atau di tengah publik, maka akan sangat mudah menjadi target. Tadi kita dengar juga bagaimana janji atau campaign yang dilakukan oleh Iran adalah akan menemukan alamat dan juga akan melakukan petinggi-petinggi gitu ya. Jadi itu ada sebuah, kita sebut secara teori sebagai teori invisible leader, di mana ketika dia hadir begitu dia akan memberikan dampak yang besar, mental support yang besar untuk prajuritnya, tetapi di lain sisi juga kehadirannya ini sebenarnya berbahaya. Dalam konteks lain adalah sangat mudah menjadi target serangan begitu. Nah itu juga yang tentu akan membuat kenapa kalau tadi salah satu video yang juga baru saja muncul yaitu klarifikasinya Netanyahu di akun X-nya juga gitu ya, yang saat ini kita bahkan kenal dengan Coffee Gate gitu, yang juga another video comes up gitu ya, yang sebenarnya ditujukan untuk klarifikasi, tetapi justru betul gitu. Jadi bahkan menunjukkan bahwa ini video dia niatnya mau klarifikasi, tapi justru orang-orang berbagai laporan, berbagai ulasan lagi-lagi dari netizen gitu ya, menyatakan bahwa terlalu banyak, bahkan ini lebih AI dibandingkan video yang 6 jari itu gitu ya, karena memang salah satu yang paling, kalau tadi Abah bilang hanya butuh 1 frame, ada 1 frame yang menunjukkan di layar kasir misalnya itu tahunnya 2024 gitu. Nah ini kalau misalnya tadi Abah bilang 1 frame aja udah bisa membuat yakin. Nah mungkin Abah bisa menanggapi ini. Kemudian muncul lagi video yang ternyata kalau mau dilihat lebih fake lagi kelihatannya. Gimana analisanya Abah? Oke, kalau kita lihat sekarang satu video antara perbandingan satu video sama video yang lain, selalu kita ngelihatnya apa? Tempatnya di mana, ya kan? Nah, kalau umpamanya sekarang dia sekedar tempatnya adalah pakai curtain, pakai tirai kayak gitu, itu bisa bahkan di rumah pun pasang hanya untuk official, bisa aja tampil kan, mudah ya. Tetapi saat ini kemudian mencoba menampilkan kayak tadi dibilang, dia sudah kopi, dia kasih lihat, memberikan kopi, dan kemudian dengan segala kesantaiannya, itu mau menunjukkan bahwa dia akan di area dia yang biasa normal. Tapi it's not that easy untuk tampil secara santai, padahal kondisinya dia lagi kritis, negara dia lagi juga berbahaya, mulai banyak serangan balasan. Kalau dia malah kelihatan santai-santai, ini rakyat kan bisa antipati sama dia, malah yang lain udah pada kesusahan, malah dia kok nyantai-nyantai aja, bisa kayak biasa aja kan. Nah, di sini jadi satu perang informasi di sini adalah kita ngelihat kapan itu dibuat, tujuannya untuk apa, dan kemudian kira-kira narasi yang dibentuk. Tetapi sekarang logika digital yang kita mesti cari ya. Karena konten-konten ini nggak perlu lama, ya kan bikinnya, jadi dibikin dicoba semulus mungkin. Cuma jangan salah bahwa yang namanya AI, sekali dia dibikin bukan berarti dia akan berpihak sama Israel, sama Amerika, akan jadi lebih bagus dibandingkan sama publik. Enggak. AI adalah AI, suatu mesin yang dicoba direkayasa, ya dia kalau nggak ngerti sama mesinnya, dia tetap nggak ngerti, nggak bisa nggak keluar logika normalnya gitu. Oke, yang cukup menarik adalah bahkan ada upaya untuk lebih meyakinkan. Selain video itu, Instagram dari coffee shopnya juga posting foto-foto ketika katanya proses syuting ya, selama di sana, pengambilan gambar. Tapi ada beberapa anomali juga yang mungkin kita bisa bahas usai jeda ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tapi dari video klarifikasi tadi ternyata banyak juga anomalinya. Abah, coba Abah. Jadi dari coffee shop tadi, ini kan videonya tujuannya untuk klarifikasi. Tapi ternyata banyak nih kejanggalan. Ada mulai yang kopinya tadinya mau tumpah tapi nggak tumpah. Tangan mau masuk ke dalam jaketnya naik duluan gitu. Bagaimana Bah? Oke, nah kalau kita lihat dari video klarifikasi tersebut, kita lihat sekarang seberapa bebasnya, walaupun oleh seorang asisten, kemudian dia kayaknya belaga lagi mau belanja lagi, kemudian dia ada datang main asal bisa ditanyain. Seolah-olah casual. Iya, padahal tidak pernah itu terjadi, secara umumnya tidak pernah itu terjadi. Ini kemudian dia dibuat, ya kan, itu yang aneh. Yang kedua adalah sekarang kalau memang itu dibikin klarifikasi, berarti untuk menampar mukanya sendiri bahwa waktu video yang official dia dibikin itu udah berupaya sebaik mungkin, tapi ternyata ada bisa kelolosan yang jari 6 di kiri dan jari 6 di kanan secara bergantian. Itu bisa lolos oleh anak buahnya yang harusnya merekayasa ini bener-bener sampai bisa serapi itu, tapi masih juga ada yang bocor. Gitu kan. Nah, dari sini adalah dia untuk menunjukkan klarifikasinya bahwa di situ dia normal. Tapi menampar dirinya sendiri bahwa dengan konten yang sebelumnya, gitu kan. Nah, kemudian kalau itu memang berani itu dia lakukan,
itu berarti menyatakan dirinya benar-benar lagi ada di lokasi di mana. Harusnya nggak akan mungkin. Karena kalau dia menyatakan dia umpamanya lagi background kan kelihatan itu lokasinya dia di mana. Dari background ada gedungnya apa segala. Sampai Instagramnya posting juga lagi. Iya, nah dari situ kan otomatis akan memungkinkan membuka pihak lawan untuk sekarang tahu titiknya dia di mana, langsung bisa ada serangan kan. Serangan nggak harus dari jauh, tinggal bikin drone dari dekat. Nah ini jadi rekayasa ini tinggal kita ngelihatnya adalah beberapa area memang betul seperti itu, jadi rekayasa lokasi atau kok ini kemudian rekayasa digital. Nah kalau dibilang di sini rekayasa digitalnya paling mungkin adalah saat itu si kamera waktu mau ke arah area ini background kasirnya itu sekilas sebentar balik lagi. Kenapa? Semakin banyak ornamennya di sana. Jadi kalau itu ada bocor semakin kelihatan. Kalau dari sini kan background di sini masih lebih normal. Ya Abah, mungkin kan? Kalau dari video-video yang kalau memang ini adalah AI, kira-kira siapa sebenarnya? Apakah bisa dilacak akun-akun yang kemudian membuat video-video ini? Ya bisa, dilacak kan sekarang pertama, tapi kan effortnya untuk kemana nih, gitu loh. Karena kan akun-akun media sosial kan banyak banget. Iya kan, dan kemudian platformnya juga banyak, ya kan, dan pemilik akun satu di sini bisa di beberapa platform. Ya, jadi harus ada effort untuk benar-benar mencari mana yang paling awal. Kuncinya selalu paling simpel ya itu dulu ya, mana yang paling awal, bukan yang harus tapi paling normal, paling tidak kita udah tahu referensi awalnya di situ, dan kemudian dilihat urutannya dengan yang lain, dan kemudian mana yang paling lebar info gambarnya. Semakin dia ada yang lebih kecil dikit dari yang lebar, berarti yang lebih kecil itu lebih baru, lebih belakangan ada pemosting berikutnya. Karena pemosting awal pasti gambarnya akan lebih lebar. Kan karena kalau lebih baru kan bisa di crop ya kan. Kemudian kualitas yang paling tajam akhirnya ketahuan. Nah, dari sana baru ketahuan sebetulnya siapa asal mulanya ini, benar-benarkah dari memang si Israelnya gitu, dari pemerintahnya, ataukah sebenarnya ada pihak ketiga yang melakukan rekayasanya. Oke, Bah, mungkin Netanyahu lagi nonton kita pagi ini. Nah, kalau dari pengamatan Abah sendiri, kira-kira prom yang digunakan itu sesederhana itu sampai 2 kali gagal juga, atau penggunaan AI-nya yang masih belum canggih, belum bayar yang pro, atau gimana, Bah? Untuk level PM Netanyahu gitu ya? Iya, kalau kita ngomong segampang ini sekarang kita bilang yang paling normal ini bukan dengan promosi itu produk keluar ya. Ada yang namanya Gemini, ada yang namanya Dremina, ya Sora, Hailuo kalau yang China semuanya di situ. Itu prom kan bicara logika. Kalau kita logikanya foto, ya masih sangat mudah, kita selalu bilang ensure they have 5 fingers. Ngomongin untuk memastikan itu nggak kontrol kayak gitu. Tetapi walau 5 fingers kalau posisinya kemudian nggak bagus, AI juga membuat ini kan hanya mencari berupaya mulus bukan berupaya logik. Iya kan, berupaya mulus, dan referensi dari gambar-gambar foto yang ada, cuma mukanya diganti dengan posisi diganti. Nah, kalau udah video nggak bisa itu yang dibilang kayak gini, dia akan berubah. Karena gerakan di situ ini bukan berarti kemudian video rekayasa dia bikin tulang di sini akhirnya memastikan 5, enggak. Mainan pixel aja, itu hanya permainan pixel semuanya. Aplikasi sudah cukup repot untuk membuat pencahayaan agar wajar, pergerakan agar wajar, agar bisa mulus. Nah, nggak mampu lagi memikir misalnya memegang gelas itu nggak normal secara normal, atau kemudian jarinya cukup apa tidak. Ataupun kemudian kepentingan logika fisika, itu aplikasi belum sampai ke arah sana gitu loh. Baik, kita mau bicara mengenai dampaknya nih soal perang ini. Mbak Fauzia, kalau Anda lihat sebenarnya strategi apa yang sedang dimainkan Israel dengan memunculkan video ini? Apalagi kalau kita lihat banyak kejanggalan yang bisa sebenarnya mereka juga mungkin tahu bahwa ini sebenarnya bisa dideteksi bahwa ini adalah AI. Kalau saya lihat memang ini tujuannya untuk memanipulasi lawan, dan juga memberikan semangat, atau kita sebut dengan teorinya adalah rally around the flag. Jadi bagaimana akhirnya masyarakat Israel ini akan lebih bersatu begitu. Makanya kalau kita dengar salah satu klarifikasi pada poin yang diberikan oleh Netanyahu adalah bagaimana masyarakatnya resilient, bagaimana masyarakatnya sangat bangga gitu dia dengan masyarakat Israel, dengan ketahanannya begitu. Nah, ini kita menunjukkan bahwa kita sering sebut sebagai rally around the flag. Bagaimana ini strategi yang dilakukan untuk memperkuat kesatuan di masyarakatnya begitu. Nah, yang memang
sangat harus diperhatikan adalah bagaimana dalam perang informasi kita sering mengenal sebagai the devil is in the details. Jadi selalu details-details itu harus diperhatikan. Salah satu yang menarik dalam video itu adalah sebenarnya dan sangat mudah untuk dilihat adalah bagaimana dia memilih spesifik satu kafe yang berada di Yerusalem begitu. Nah, yang langsung dilakukan analisis oleh para netizen dan juga para mungkin ahli yang berada di sosial media adalah untuk mencek apakah kafe itu ada, dan memang kafe itu ada. Salah satunya namanya Sataf Cafe di Yerusalem begitu. Sataf Cafe ini namun sejak serangan Iran itu dia seringkali tutup. Nah, ini yang menimbulkan semakin kecurigaan bagi publik begitu, bahwa apakah ini memang asli atau tidak gitu. Dan selain memang yang detail-detail yang tadi disampaikan juga oleh Abah tentang hukum fisika di mana kopi nggak tumpah, bahkan sekarang sudah ada nama situasinya disebut Coffee Gate begitu, disebut Coffee Gate. Dan selain itu beberapa detail lain yang juga menandakan bahwa ini deepfake gitu dibandingkan video yang asli. Nah, tadi memang tujuannya adalah untuk memperkuat dukungan dari negara. Cuman harus kita ingat juga bahwa memang Israel punya sejarah untuk mempertahankan image atau brand atau kedudukan pimpinannya begitu. Kita mungkin ingat salah satu kejadian adalah pada pimpinan Ariel Sharon di mana dia mengalami stroke pada tahun 2006 dan dipertahankan dalam kondisi vegetatif di mana di kondisi koma begitu hingga beberapa tahun setelahnya begitu. Jadi memang dan dia tidak pernah bangun sejak 2006 itu. Nah, dalam kondisi ini memang Israel punya kecenderungan begitu untuk mempertahankan dalam bentuk mempertahankan kondisi pemimpin begitu, tapi memang dalam saat ini yang memang harus kita yakini juga adalah belum ada konfirmasi terkait bagaimana kondisi serta di mana saat ini Netanyahu benar-benar berada begitu. Oke, kan salah satu pertanyaannya itu apakah memang ini tujuannya untuk melindungi yang tadi invisible leader begitu ya, melindungi lokasi Netanyahu dari mana. Tapi ini berbanding terbalik dengan teori bahwa tadi coffee shopnya sudah dikasih tahu, Instagramnya sampai diposting di mana begitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk melindungi lokasi Netanyahu atau memang seperti dugaan netizen bahwa Netanyahu sebenarnya sudah tidak ada. Menurut saya ini bisa keduanya, karena memang yang namanya sebuah konten, sebuah narasi itu punya banyak audiens. Dalam hal ini sebuah konten punya audiens tidak hanya di nasional, di domestik, tapi juga internasional. Dalam keberadaan Netanyahu yang santai tadi kalau kata Abah gitu ya di sebuah coffee shop begitu, ini digunakan juga untuk menunjukkan melawan narasi yang dilakukan oleh Iran. Misalnya di beberapa hari sebelumnya dia melakukan rally untuk perayaan Al-Quds misalnya gitu ya, di situ dihadiri oleh para pemimpin tinggi Iran begitu. Nah, ini dengan konteks yang sama yaitu santai begitu. Jadi meskipun perang tapi sepertinya tahan, masyarakat tetap turun ke jalan, pemimpinnya tetap ke jalan. Ini untuk apa? Untuk meningkatkan rally around the flag tadi, kesatuan, kebersatuan dan seolah kekuatan bagi masyarakatnya. Tapi ingat tadi bahwa sebuah konten tidak hanya untuk penonton domestik saja gitu. Ada penonton yang sifatnya internasional juga, bahkan global sifatnya. Nah, ini kalau tadi dari Mas Reza, pertanyaan Mas Reza gitu ya, kenapa kok ada yang sifatnya kontradiktif atau berbeda? Nah, ini sebenarnya memang karena konten itu audiensnya pun berbeda-beda. Baik, nanti sepertinya memang harus cermat ya dalam melihat perang yang juga tidak hanya perang secara terbuka tapi juga propaganda, perang informasi ya, perang cyber yang kemudian diluncurkan oleh kedua belah pihak yang terlibat konflik. Baik, terima kasih Mbak Fauzia penjelasannya, terima kasih Abah Amin Banyu, dan mudah-mudahan juga ya eskalasinya menurun ya perang ini karena udah mau lebaran sebentar lagi ya. Iya, tapi saya sambut positif. Ini tandanya adalah masyarakat kita, netizen udah mulai kritis ya. Udah mulai bisa bedain yang mana yang beneran, yang mana propaganda. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kami punya informasi mengenai ada pemuda di Batam, Kepulauan Riau yang nekat menikam rekannya sendiri karena kesal pesanan narkobanya tidak kunjung datang. Kami hadirkan selengkapnya. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Seorang pelajar SMA di Kota Bandung tewas diduga setelah terlibat bentrok antar kelompok pelajar. Peristiwa ini terjadi setelah rombongan pelajar yang baru selesai buka bersama melakukan konvoi motor pada Jumat kemarin.
Kami hadirkan videonya untuk Anda, pemirsa. Ini terlihat dalam video suasana jalan di sekitar lokasi kejadian yang sempat ramai setelah terjadi keributan antar dua kelompok pelajar. Menurut warga, sebelum kejadian terlihat sejumlah pelajar mengendarai sepeda motor secara konvoi dan mengikuti acara buka puasa bersama. Namun saat melintasi jalan di dekat permukiman warga, rombongan tersebut diduga terlibat gesekan dengan kelompok pelajar dari sekolah lain. Warga yang mendengar keributan langsung keluar dan melihat ada seorang pelajar yang sudah tergeletak di jalan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban diduga meninggal dunia setelah mengalami pengeroyokan. Polisi yang tiba langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi korban. Hingga saat ini polisi masih memiliki penyebab pasti kematian dari korban. Sementara petugas juga mendalami keterlibatan kelompok pelajar yang diduga berasal dari dua sekolah berbeda. Sementara itu, pemirsa, di Tangerang Selatan, Banten, seorang ibu rumah tangga yang tengah hamil 7 bulan ditetapkan sebagai tersangka setelah melaporkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Ibu, bisa ditunjukkan mana? Kasus kekerasan dalam rumah tangga berawal pada 17 April 2023. Korban MS berselisih dengan suaminya RE di dalam mobil dan dalam kejadian tersebut MS mengalami kekerasan fisik. MS yang saat kejadian tengah hamil 7 bulan mengaku mengalami pemukulan hingga luka yang dibuktikan melalui visum dan melaporkan dugaan KDRT ke Polsek Ciputat Timur. Sehari setelahnya, RE melaporkan balik ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan serupa dan selanjutnya dilimpahkan ke Polres Tangerang Selatan. Dalam penyidikan, MS menghadirkan saksi, asisten rumah tangga, serta saksi ahli untuk memperkuat laporannya. Namun, pada 6 Oktober 2025, MS justru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan KDRT. Kita bergeser ke Batam, pemirsa. Seorang pemuda di Batam, Kepulauan Riau, nekat menikam rekannya sendiri lantaran kesal. Pesanan narkoba tak kunjung datang, padahal pelaku sudah menyerahkan sejumlah uang kepada korban yang diduga sebagai bandar. Kami hadirkan video detik-detik penangkapan pemuda berusia 27 tahun saat disergap oleh tim gabungan Jatanras Polda Kepulauan Riau dan Polresta Barelang di hotel di kawasan Nagoya, Batam pada Rabu. Pelaku tidak berkutik saat polisi mengepung kamarnya. Penangkapan ini merupakan buntut dari aksi penganiayaan sadis yang terjadi di perumahan Batam Park. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu bilah senjata tajam jenis karambit yang digunakan untuk melukai korban. Selain itu, selembar baju kaos hitam milik korban dengan bercak darah turut diamankan sebagai barang bukti. Kejadian berawal dari transaksi narkoba. Pelaku mengaku telah memberikan uang kepada korban namun pesanan tidak diberikan. Kesal merasa ditipu, pelaku langsung menyerang korban dengan senjata. Akibatnya korban meninggal dunia. Ayah korban yang mendapatkan laporan dari Rumah Sakit Elizabeth langsung melaporkan kejadian ini ke polisian. Atas perbuatannya, pelaku ditangkap dan kasus tersebut masih dalam pengembangan unit Reskrim Polsek Lubuk Baja. Dan untuk lebih mendalami kasus ini sudah bergabung bersama kami Panit Opsnal 3 Unit Reskrim Polsek Lubuk Baja, Ibda M. Rizky Fitrianor. Pak Panit, selamat pagi. Baik, selamat pagi Pak Panit, Ibda M. Rizky. Kita ingin tahu Pak, bagaimana sebenarnya kronologi kejadiannya sehingga penikapan ini bisa terjadi? Baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit terkait kronologis penikaman ini. Adapun kronologisnya, pada tanggal 9 Maret, sekitar jam 3 sore, itu pihak pelapor, yaitu ayah korban dengan inisial N, dihubungi oleh pihak rumah sakit dari Elizabeth. Ia memberitahu bahwa anak pelapor, yaitu si korban, dalam keadaan luka parah. Mendengar hal itu, pelapor kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Baja. Kemudian pada tanggal 9 Maret tersebut, setelah pelapor melakukan laporan, dari pihak Polsek Lubuk Baja, yaitu yang terdiri dari tim gabungan Jatanras Polda Kepulauan Riau dengan Jatanras Polresta Barelang beserta tim Opsnal Lubuk Baja melakukan serangkaian penyelidikan. Dan
didapati informasi bahwasanya terduga pelaku dengan inisial A sedang berada di sebuah hotel di daerah Nagoya. Mendapati informasi tersebut, kemudian tim gabungan berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti yaitu senjata karambit. Setelahnya, pelaku dengan barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Baja untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kiranya untuk kronologis seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak. Dari pelaku sendiri, dari hasil pemeriksaan, apakah juga akan ada arah atau diarahkan mengenai penggunaan narkotikanya Pak? Begitu, karena ini kan tidak hanya pembunuhan saja yang terjadi di sini, ada 2 kasus berbeda begitu. Baik, sebelumnya kami ralat dulu Pak. Untuk korban tidak meninggal dunia, namun mengalami luka-luka, yaitu sebanyak 3 tusukan. Ada di bagian, mohon maaf, pantat korban dengan bagian pinggang. Kemudian terkait masalah transaksi narkobanya, saat ini sedang didalami oleh pihak Satres Narkoba Polresta Barelang. Jadi yang kami tanganin di Polsek Lubuk Baja adalah terkait penganiayaannya. Demikian Pak. Iya Pak, nanti kita juga ingin tahu Pak sebenarnya hubungan pelaku dengan korban ini apakah antara pengedar dengan pemakai saja atau memang mereka punya hubungan dekat, pertemanan seperti itu Pak, atau rekan kerja? Untuk sebelumnya pelaku sudah mengenal korban. Namun untuk hubungan apakah antara bandar dengan pengedar atau selebihnya, mungkin Satres Narkoba Polresta Barelang lebih mengetahui. Karena untuk perkara narkobanya dilakukan penyelidikan oleh Satres Narkoba Polresta Barelang. Demikian. Baik, nanti konstruksi hukumnya seperti apa Pak M. Rizky ini terkait penganiayaan dan juga apakah juga peredaran narkobanya juga akan dilakukan penyelidikan atau pengusutan? Untuk sementara yang ditangani oleh Reskrim Polsek Lubuk Baja terkait masalah penganiayaannya, Mbak. Terkait dengan perkara narkotikanya ditangani oleh Satres Narkoba Polresta Barelang. Oke, baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini Panit Opsnal 3 Unit Reskrim Polsek Lubuk Baja, Ibda M. Rizky Fitrianor. Selamat pagi, atas informasinya kami ucapkan terima kasih ya Pak. Kami ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kami punya informasi ada ribuan pemudik sepeda motor di jalur arteri Pantura Cirebon Jawa Barat yang terjebak kemacetan panjang. Apa penyebabnya kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Ya, saatnya informasi mudik Reza. Jadi pada H-5 jelang Hari Raya Idul Fitri, para pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera ini sudah tampak memenuhi kapal-kapal penyeberangan. Ya, kita hadirkan informasi untuk Anda, pemirsa, di mana suasana dalam kapal yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak, Banten menuju ke Bakauheni, Lampung. Ini terlihat cukup padat, di mana para pemudik yang akan berlebaran di Pulau Sumatera ini sudah mulai memenuhi kapal dan menikmati menu berbuka puasa di kapal. Wah, seru banget ya buka puasa di laut ya. Yes. Jadi para pemudik ini mengaku sengaja berangkat sore hari untuk menghindari cuaca yang panas dan bisa menikmati buka puasa bersama di dalam kapal. Pada Minggu dini hari hingga sore kemarin, ini Pelabuhan Merak terpantau sudah mulai ramai. Data dari ASDP ini ada 72.735 orang dan 10.365 kendaraan yang berangkat ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Banten. Sekarang fasilitas kapal juga udah bagus-bagus ya. Betul. Udah nyaman buat mudik. Jadi enak juga buat buka puasa bareng di sana. Sambil melihat view laut ya. Betul, kita ajak pemirsa untuk melihat ya beberapa lokasi arus mudik yang memang akan dipantau langsung oleh rekan kita yang berada di jalur mudik. Ada Agung Prasetyo di gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat, dan Rindi Salsabila yang ada di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat. Kita ke Agung terlebih dahulu.
Agung, bagaimana informasi terkini di sana? Ya, terima kasih Reza, Mala juga pemirsa. H-5 Lebaran, pantauan arus mudik di ruas tol Jakarta Cikampek atau tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama pada pagi hari ini terpantau masih ramai dan lancar. Meski demikian, kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke arah timur Pulau Jawa masih mendominasi dibandingkan kendaraan yang bergerak menuju ke arah Jakarta. Dan hingga saat ini juga kendaraan kami pantau yang menuju ke arah Jawa masih didominasi oleh kendaraan pribadi dengan plat nomor Jabodetabek. Selain itu juga banyak bus antar kota dan antar provinsi yang membawa para pemudik. Dan selain itu dapat kami informasikan di sekitar gerbang tol Cikampek Utama pada pagi hari ini terpantau lancar dan belum terlihat adanya antrian ataupun kepadatan kendaraan, yang mana pada pagi hari ini hanya terjadi 2-3 kendaraan ke belakang di setiap gardu transaksi yang dibuka untuk menuju ke wilayah timur Pulau Jawa ataupun ke ruas tol Trans Jawa. Dan untuk mengantisipasi adanya antrian ataupun kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama pada pagi hari ini, Jasa Marga membuka gardu transaksi lebih banyak ke wilayah Jawa, yaitu 19 gardu transaksi. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya penumpukan kendaraan pada di gerbang tol. Selain itu dapat kami informasikan kepada pemirsa pada H-6 kemarin hingga pukul 4.30 pagi tadi, kendaraan yang telah meninggalkan wilayah Jabodetabek melalui gerbang tol Cikampek Utama menuju ke ruas tol Trans Jawa tercatat ada sekitar 59.564 kendaraan. Dan kalau kami pantau dari data real time Jasa Marga, memang per jamnya ini kendaraan yang meninggalkan wilayah Jakarta yaitu sekitar 2-3 ribu kendaraan. Dan dapat kami informasikan kepada pemirsa kabar menarik, memang dari pengelola tol juga hari ini masih diberlakukan diskon tarif tol yang mana diberikan sekitar 30% untuk para pemudik khususnya di ruas tol Jakarta Cikampek yang akan melakukan perjalanan mudik ke wilayah Jawa, yang mana pemudik dapat melakukan tap-in di gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga kilometer 412 gerbang tol Kali Kangkung. Dan untuk kisaran besarannya pemudik yang seharusnya membayar 446.500, namun pada momen diskon ini pemudik hanya membayar 312.500. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan pada puncak arus mudik nanti. Selain itu juga dapat kami informasikan meskipun arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada pagi hari ini masih lancar, namun skema-skema rekayasa lalu lintas tengah disiapkan sesuai dengan surat keputusan bersama, yakni nantinya pada tanggal 17 akan diberlakukan kontraflow dari kilometer 47 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Di tanggal yang sama pun juga akan diterapkan sistem one way dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 421 wilayah Solo. Dan dapat kami informasikan kepada pemirsa dari H-7 hingga H-6 Lebaran sempat terjadi beberapa kali kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek ataupun di jalur mudik, dan kami menghimbau kepada pemudik agar selalu berhati-hati agar selamat sampai tujuan. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek. Baik, terima kasih laporan Agung Prasetyo dari ruas tol Jakarta Cikampek atau gerbang tol Cikatama. Kalau tadi jalur tol, kita mau tahu bagaimana kondisi di jalur arteri Cirebon, Jawa Barat. Rindi, apa informasi yang bisa Anda sampaikan untuk pemirsa yang akan mudik hari ini? Silakan. Ya, selamat pagi Mala, Reza, dan juga pemirsa. Kalau Anda bertanya terkait bagaimana sih situasi terkini di jalur arteri Pantura Cirebon, kalau dapat saya sampaikan, hingga kini sekitar pukul 7:56 waktu Indonesia Barat, saat ini di jalur arteri Pantura Cirebon, tepatnya di Terusan Pemuda, ini masih tergolong sepi dan lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Tadi kami sudah berbincang begitu ya dengan Polres Cirebon Kota, memang hingga hari ini atau dari malam kemarin juga memang untuk pemudik yang melintas di arteri Cirebon
Pantura ini memang didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan tadi berdasarkan prediksi dari Polres Cirebon Kota, memang untuk pengendara atau pemudik yang menggunakan roda 2 ini merupakan pedagang dari Jakarta yang merasa karena Jakarta sudah sepi, akhirnya mereka memutuskan untuk mudik ke arah Jawa Tengah. Nah, kalau dapat kami sampaikan saat ini berdasarkan pandangan mata saya, Reza, Mala, dan juga pemirsa, ini baik dari arah Jakarta maupun dari arah Jawa Tengah, ini memang masih sepi sekali, masih didominasi oleh kendaraan roda 2, namun diprediksi untuk peningkatan volume kendaraan akan terjadi pada malam hari, karena memang untuk para pemudik pun cenderung untuk melakukan perjalanan ke kampung halamannya masing-masing pada malam hari karena dinilai untuk menghindari panas, lalu juga lebih sejuk dan juga lebih sepi begitu. Nah, kalau dapat kami ceritakan terkait apakah nantinya dari pihak kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas, memang sampai saat ini masih belum ada rencana rekayasa lalu lintas di Cirebon, namun jika memang di putaran Dawung terjadi kepadatan, nantinya akan dilakukan pengaliran dengan cara untuk kendaraan yang akan melintas ini akan diarahkan untuk melintas secara bergantian agar tidak terjadi kepadatan. Nah, kalau Anda bertanya kira-kira kapan sih puncak arus mudik di jalur arteri Pantura Cirebon, memang berdasarkan prediksi dari Satlantas Polresta Cirebon ini untuk puncak arus mudik gelombang pertama akan mulai terjadi pada besok hari, yakni pada 17 Maret 2026. Adapun untuk rekayasa arus lalu lintas yang akan dilakukan pada prediksi hari pertama puncak arus mudik, yakni adalah one way di Tol Cipali yang memang melintasi Cirebon. Nah, untuk one way ini rencananya akan diberlakukan jika memang untuk kendaraan yang melintas adalah sekitar 8.000 kendaraan per jam. Nah, kalau Anda bertanya terkait bagaimana sih jumlah kendaraan atau berapa jumlah kendaraan yang sudah melintas di arteri Pantura Cirebon pada kemarin, ini memang berdasarkan data dari Dishub Kabupaten Cirebon per minggu 15 Maret 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini untuk dari arah Jawa Tengah, maksud kami untuk kendaraan yang mengarah ke Jawa Tengah dari Jakarta, ini ada sekitar 18.800 kendaraan roda 2 dan juga ada 14.380 kendaraan roda 4. Nah, kami pun akan sama-sama mantau, Reza, Mala, dan juga pemirsa terkait bagaimana perkembangan dari jalur mudik arteri Pantura Cirebon. Sementara kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Rinesa Sabila, dan sebelumnya ada Agung Prasetyo. Teman-teman selalu jaga kesehatan ya. Tetap semangat dan selamat kembali bertugas. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Masih bersama kami pemirsa, antrean kendaraan pemudik yang hendak menyeberang dari Bali menuju Pulau Jawa ini atau melalui pelabuhan Gilimanuk terus bertambah panjang, bahkan mengular hingga puluhan kilometer dari kawasan pelabuhan. Jadi kemacetan sudah terjadi pemirsa sejak Kecamatan Melaya hingga ke Desa Banyu Biru yang berjarak 25 km hingga 33 km. Kepadatan arus kendaraan dipicu meningkatnya mobilitas masyarakat yang pulang kampung menjelang Hari Idul Fitri. Selain itu kendaraan pribadi, kendaraan logistik, bus antar kota juga ikut memadati jalur menuju pelabuhan. Lonjakan arus mudik diperkirakan masih akan terus terjadi sebelum operasional pelabuhan Ketapang Gilimanuk ditutup sementara dalam Hari Raya Nyepi 18 Maret pukul 17 WITA dan dibuka kembali 20 Maret pukul 6 WITA. Sementara itu pemirsa, di Terminal Kalideres Jakarta Barat, mudik lebaran mulai terlihat. Sejumlah calon pemudik memilih untuk berangkat lebih awal menghindari kemacetan dan mendapatkan harga tiket yang lebih murah. Suasana Terminal Kalideres Jakarta Barat di H-6 Lebaran mulai dipadati calon pemudik. Pada malam hari, sejumlah penumpang terlihat menunggu bus antar kota antar provinsi yang akan membawa mereka menuju kampung halaman. Kepadatan penumpang di terminal ini terlihat sejak pagi hari dan terus berlangsung hingga malam.
Pihak terminal mencatat ratusan penumpang telah meninggalkan Jakarta melalui Terminal Kalideres dan diprediksi angka ini akan terus meningkat hingga 1.900 penumpang. Pihak terminal memperkirakan puncak arus mudik akan terbagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama terjadi pada pertengahan Maret, sedangkan gelombang kedua diprediksi berlangsung pada 17 hingga 18 Maret 2026. Kita lihat di stasiun Pasar Senen, pemirsa, jadi lebih dari 36.000 penumpang melakukan perjalanan ke kampung halaman dari stasiun Pasar Senen dan Gambir, Jakarta. Jadi jumlah volume penumpang yang akan melakukan perjalanan terus meningkat. Ada 19.745 orang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen, sedangkan yang dari stasiun Gambir 16.528 orang. Destinasi favorit pemudik Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Surabaya, Malang, dan Jember. Manajer Humas PT KAI Daob 1 mengatakan tiket masih tersedia sampai dengan tanggal 1 April, namun ketersediaannya semakin menipis karena diprediksi jumlah pemudik tahun ini dibandingkan tahun lalu akan meningkat. Kita juga ajak pemirsa untuk lihat bagaimana pemudik sepeda motor dari Jakarta yang melewati jalur Kalimalang. Ini ternyata juga sudah mulai padat ya. Iya, para pemudik mengaku telah mendapat jatah libur kerja sehingga bisa mudik di H-6 Lebaran. Pemudik sepeda motor mulai terlihat ramai di Simpang BCP, Bekasi, Jawa Barat. Para pemudik sepeda motor mengaku telah terbiasa menggunakan motor karena lebih irit dan dapat berlibur menggunakan sepeda motor di kampung halaman. Sementara agar lebih aman dan nyaman, anak dan istri mereka sudah lebih dulu berangkat menggunakan kendaraan bus. Para pemudik yang melintasi jalur tengah Kalimalang dihimbau untuk tetap menaati rambu lalu lintas dan beristirahat jika kelelahan. Sementara itu suasana Jalan Kiai Haji Nur Ali Kalimalang Kota Bekasi Minggu sore terpantau padat, pemirsa. Kepadatan didominasi oleh kendaraan roda 4 yang bepergian ke pusat perbelanjaan sekitar Simpang BCP. Nah, kita ingin melihat bagaimana pemudik yang kemudian menggunakan transportasi umum ya untuk menuju kampung halaman. Ada rekan kami di stasiun Pasar Senen, ada Yohanes Leonardo, kemudian ada juga nanti di Terminal Pulau Gebang ya. Pulau Gebang, bukan Pulau Gebong. Ada Yulinda Tridewi di sana. Kita ke Yohanes Leonardo dulu ya di stasiun Pasar Senen. Silakan Ardo. Iya, selamat pagi Reza, Malah juga pemirsa. Memang untuk stasiun Pasar Senen sendiri pada pagi hari ini terhitung pada tanggal 16 Maret 2026 sudah terjadi peningkatan dan juga antrian di beberapa titik di loket antrian keberangkatan khususnya, di mana jika Anda dapat saya gambarkan, maka juru kamera kami Adin Hudaya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana kemudian antrian ini sudah mengular di loket keberangkatan di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Bahkan beberapa calon penumpang sendiri memilih untuk duduk di bawah, dan masih ada beberapa yang masih datang kembali dan juga berdatangan begitu ya untuk kemudian mengantri dan memasuki kereta dan menunggu kereta yang kemudian saat ini sudah mereka beli tiketnya. Dan pemirsa, bagaimana kemudian dapat saya gambarkan juga 68 kereta api jarak jauh setiap harinya ini diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir serta di beberapa stasiun lain di Daob 1 Jakarta, termasuk di Cikarang, Bekasi, hingga di stasiun Jatinegara. Dan kepadatan ini sudah berlangsung sejak subuh tadi, dengan catatan pemirsa bahwa para calon penumpang kereta api jarak jauh ini juga sudah membeli tiket ke beberapa destinasi favorit. Kita akan bertanya begitu ya ke beberapa calon penumpang yang sudah berada di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat untuk kemudian mengetahui seperti apa antrian mereka. Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Mukat. Pak Mukat. Pak Mukat ini dengan keluarganya Pak. Rencana mau berangkat atau mau nganterin keluarga Pak? Mau berangkat. Berangkat kemana Pak? Ke Purwokerto. Ke Purwokerto. Iya. Kereta jam berapa Pak?
Sebentar lagi, jam 8.45. Ternyata jam 8.45 ini rencana mudik berempat atau ada lagi Pak? Iya, berempat aja. Ini beli tiketnya dari kapan Pak? Udah 2 hari yang lalu, motis. Oh, cerita motis ini kenapa berangkatnya sekarang Pak? Emang udah mulai libur apa gimana Pak? Udah mulai libur semua. Anak-anak? Iya, udah libur semua. Pekerja juga mulai cuti Pak? Iya, cuti. Usaha, pekerja. Pekerja ya, udah cuti ya Pak? Udah cuti. Kenapa sih Pak pilih mudik lebih awal daripada yang lain Pak? Ya, biar di kampung lebih agak lama lah. Di Purwokerto sendiri udah beli tiket pulang Pak? Udah sekalian. Tanggal berapa Pak? Tanggal 29. Tanggal 29 Maret. Iya. Cukup panjang ya Pak di kampung Ya, Pak? 2 minggu. 2 minggu. Ya. Pak Mukat, Ya. terima kasih banyak. Semoga semoga sampai di tujuan selamat dan tetap jaga kehati-hatian ya Pak ya. Amin. Oke Pak Mukat, terima kasih. Pemirsa, Pak Mukat adalah salah satu penumpang yang kami jumpai di stasiun Pasar Senen Jakarta yang kemudian memutuskan untuk beli tiket cukup awal. Kenapa? Dengan peningkatan penumpang yang terus terjadi, meskipun sudah disediakan 68 kereta api jarak jauh setiap harinya di Daup 1 Jakarta, nyatanya penumpukan masih terjadi di mana ini masih kurang lebih satu pekan sebelum Lebaran 2026 atau 1447 Hijriah. Artinya para warga Jakarta dan sekitarnya ini memilih untuk segera membeli tiket kepulangan mereka ke kampung halaman masing-masing, mengingat sudah terjadi peningkatan arus mudik Lebaran 2026 dari stasiun Pasar Senen sendiri, di mana kemudian juga untuk masa angkutan Lebaran sendiri sejatinya stasiun Pasar Senen sudah menyiapkan spare dari tanggal 11 Maret hingga tanggal 1 April 2026 masa angkutan Lebaran pada arus mudik dan juga arus balik yang kemudian akan terjadi setelah Lebaran yang estimasinya akan terjadi pada akhir pekan ini. Juga Mala dan juga Reza, mungkin sedikit informasi juga di stasiun Pasar Senen sendiri, ini sejatinya data penumpangnya sendiri masih tersedia tiket yang dijual itu kurang lebih selama per hari sekitar 30.000 setiap harinya. Di mana juga untuk catatan bahwa secara nasional pemerintah sudah menyiapkan 1,2 juta tiket dengan ragam kursi untuk kelas eksekutif, ekonomi komersil hingga ekonomi standar begitu ya. Dengan total ada sekitar penjualan tiketnya maksud kami 52.008 tiket untuk penjualan kemarin, dan hari ini diestimasikan sekitar 49.114 tiket dengan catatan penjualan masih berlangsung hingga hari ini. Dan Mala dan juga Reza, kami akan terus memantau bagaimana perkembangannya di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat untuk Anda. Untuk sementara demikian kami kembali lagi ke studio di TCI. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporannya Ardo. Selamat kembali bertugas. Nanti kami juga akan memantau pemirsa bagaimana kondisi di Terminal Indo Bekasi dan juga Terminal Pulau Gebang. Usai jeda tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan seperti janji kita tadi, setelah kita melihat armada kereta api, kita mau lihat armada bus seperti apa di terminal. Ada Yulinda Tridewi di Terminal Pulau Gebang, dan nanti juga ada Kurnia Hapsari di Terminal Induk Bekasi. Kita ke Yulinda dulu, laporan Anda seperti apa Yulinda, suasana di sana pagi ini? Ya malah kalau misalkan ditanya terkait suasana, pasti nih bisa dilihat sangat ramai sekali ya di terminal bus terpadu Pulau Gebang sendiri. Nah bisa dilihat ini juga beberapa bis sudah mulai mengantre begitu untuk mengangkut penumpang ke berbagai wilayah di Indonesia. Dan salah satu yang paling banyak adalah wilayah Sumatera dan juga Pulau Jawa sendiri, hampir seluruhnya ini terminal di Pulau Gebang sendiri melayani rute-rute tersebut. Nah adapun juga nih kalau misalkan pemirsa bisa lihat ya, salah satu yang paling khas ketika menjelang Idul Fitri adalah barang bawaan penumpang yang dibungkus dengan dus. Itu apa isinya? Pasti itu adalah oleh-oleh dari perantauan begitu untuk para anggota keluarga yang ada di kampung halamannya masing-masing. Nah, selain itu juga nih bagi para penumpang yang memang hendak melakukan mudik, ini tentunya harus tetap menjaga barang bawaannya ya nih. Karena di sini banyak sekali barang bawaan mulai dari koper, kemudian juga ada oleh-oleh yang tersusun rapi begitu ya. Kemudian juga tidak hanya itu, untuk data sendiri pemirsa ini diperkirakan memang puncak arus mudik di terminal Pulau Gebang sendiri ini akan terjadi pada tanggal 17 hingga 18. Ketika kita melihat tadi data dari
layar yang ada di Pulau Gebang sendiri ini memang menunjukkan dari tanggal 7 Maret hingga tanggal 15 kemarin ini meningkat terus-menerus karena memang penumpangnya ini didominasi oleh para pekerja yang baru saja bisa libur begitu di minggu ini. Nah, tentunya juga saya nggak bisa mudik nih pemirsa, jadi saya juga penasaran sebetulnya persiapannya seperti apa, kemudian juga mudiknya kemana, dan juga barang bawaannya apa saja. Jadi kita juga akan tanya nih kepada salah satu pemudik yang memang sudah menunggu begitu di Terminal Pulau Gebang sejak pagi tadi ya pemirsa. Nah, di sini juga kita akan melihat situasinya begitu. Kameramen saya juga akan menunjukkan bagaimana situasi terkini begitu di Terminal Pulau Gebang sendiri. Nah, saya juga tidak sendiri pemirsa, saya akan menanyakan langsung begitu kepada pengunjung yang tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sedikit nih. Selamat pagi Mas Febri. Ya, pagi Mbak. Mas, tadi aku lihat udah dari pagi nih, mau mudik kemana sih? Udah siap-siap banget? Rencana saya sama keluarga mau ke Padang sih. Oke. Nah, untuk ke Padang sendiri, kalau pakai bis ini berapa jam sih Mas waktu tempuhnya? Kalau waktu jamnya nggak sampai 48 jam ya. Kalau berangkat sekarang ya paling besok nyampe. Ya, jadi 2 hari atau 1 malam lah. Terhitung dari hari ini ya. Nah, justru saya juga penasaran, kenapa milih mudik pakai bis nih? Karena udah banyak yang nyaman ya bis ini ya. Jadi banyak yang kelas ke Padang itu sekarang udah ada 3 PO yang dengan layanan sleeper. Jadi saya kebetulan nyobain yang sleeper itu ketagihan. Enak lah, nyaman. Iya. Nah, kemudian nih untuk harga tiketnya sendiri berapa sih Mas? Ini kan juga saya penasaran ya, karena saya nggak mudik, pengen tahu nih berapa harga tiketnya. Kalau harga tiketnya kemarin sleeper itu sama sekarang itu ya sekitar 2 jutaan lah. Dan itu untuk berapa anggota keluarga tuh Mas? Kebetulan saya sama anak saya 2 orang sih, istri sama anak juga. Nah, memang setiap tahunnya Mas ini pulang Mas ke Padang atau? Kebetulan pulang sih, istri kan orang sana. Memang ketemu sama keluarga mertua ya di sana ya? Kebetulan keluarga dari ibu bapak sana juga sih, walaupun lahir di sini ya. Oke, kemudian untuk tips dan trik nih bagi para pemudik yang milih bus ini apa dari Mas? Siapin ini apa untuk konsumsi di bis yang banyak sih, soalnya kan ini kan arus mudik kan pasti macet ya, jadi biar tidak kelaparan di dalam bis sih, itu aja saran saya sih gitu. Oke, jadi memang persiapan untuk makanan ya? Iya, untuk makanan. Benar. Terima kasih banyak Mas Febri atas waktunya dan hati-hati di jalan. Nah, pemirsa tentunya juga para pengunjung ini ataupun para pemudik himbau gitu ya untuk para pemudik lainnya untuk tetap berbekal yang cukup, kemudian juga untuk barang bawaannya agar tidak hilang di jalan. Nah, sementara saya juga jadi pengen mudik nih sebetulnya, tapi karena memang lagi kerja, jadi kita kembalikan dulu ke studio malah. Oke, kita bergeser ke Kurnia Dwi Hapsari ya. Bagaimana pantauannya di Terminal Induk Bekasi? Apakah seramai lokasi lainnya? Silakan, Kurnia. Ya, selamat pagi Reza, Mala, dan juga pemirsa. Kondisi Terminal Induk Kota Bekasi pada pagi hari ini terpantau ramai dari para pemudik karena dari data Terminal Induk Kota Bekasi sendiri, setiap harinya jumlah penumpang yang naik dari Terminal Induk Kota Bekasi ini semakin banyak ataupun semakin meningkat. Di mana data dari Terminal Induk Kota Bekasi sendiri, setiap hari ada lebih dari 160 bus yang diberangkatkan. Dengan data terakhir yaitu pada hari Minggu malam kemarin, jumlah penumpang yang diberangkatkan dari Terminal Induk Kota Bekasi ini mencapai 1.800 lebih penumpang dengan tujuan daerah Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Sumatera. Reza, Mala, dan juga pemirsa, jika tadi pagi kondisi di PO Bus tujuan Jawa Tengah ini ramai dipadati oleh penumpang yang hendak mudik, namun tadi sudah diberangkatkan sekitar pukul 7:30 pagi dan kondisi di Terminal Induk Kota Bekasi yang saat ini masih ramai dipadati oleh penumpang yaitu tujuan wilayah Sumatera, baik ke Sumatera Selatan maupun juga Sumatera Barat. Dan untuk mengetahui seperti apa pemudik yang naik dari Terminal Induk Kota Bekasi dan mengapa memilih menaiki bus melalui Terminal Induk Kota Bekasi ini, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu penumpang ataupun pemudik yang menaiki bus untuk menuju kampung halaman. Selamat pagi, Mas. Ya, pagi. Selamat pagi. Mas, dengan siapa, Mas?
Dengan saya Mas Dava Pratama. Mas Dava mudik dengan siapa, Mas? Saya mudik dengan ibu. Dan untuk bapak sama ade udah duluan, dia naik mobil pribadi sama saudara saya. Mas Dava tujuannya kemana nih? Kita tujuan ke Padang, ke Bukit Tinggi. Mas Dava kenapa sih memilih naik bus, Mas, dari Terminal Bekasi? Oke, karena satu bus itu kan dia cepet ya jalannya ya, jadi nggak berhenti-berhenti. Kalau mobil pribadi masih berhenti-berhenti kan. Terus juga dia juga lebih nyaman gitu, juga cepet gitu jatuhnya lah. Kalau untuk pesawat, satu harganya mahal. Kalau bus masih worth it lah untuk buat mudik jangka pulau gitu. Mas Dava udah beli tiket jauh-jauh hari atau baru beli dan harganya berapa, Mas? Kalau untuk tiket sih kemarin kita mesen seminggu yang lalu ya, karena kan takutnya kehabisan juga. Terus juga harganya juga biasanya naik dia kalau misalnya udah mendekati hari Lebaran, kayak gitu. Saat ini harganya berapa? Terus apakah kenaikannya cukup signifikan, Mas? Untuk harganya sih di harga 900 ya. Nggak beda jauh sih sama yang harga biasa. Ya worth it sih untuk hari Lebaran. Karena kan pada orang pada mudik sih. Nggak masalah dia. Mas, ini kan kalau dilihat bawaan dari pemudik di Sumatera ini cukup banyak nih ya, Mas ya, bawaannya. Memang sebenarnya bawa apa aja sih? Kalau untuk bawa sih yang pertama kita bawa pakaian buat di sana, terus pakaian hari raya, terus makanan-makanan ringan buat di jalan, sama ya persiapan buat hari raya nanti, kayak gitu. Terima kasih Mas Dava, semoga selamat sampai tujuan. Ya, Mala dan juga Reza, ini memang kalau saat ini untuk tujuan Sumatera banyak yang masih menunggu kedatangan bus untuk diberangkatkan. Mereka masih belum datang busnya sehingga masih menunggu di PO bus bagian Sumatera, ada yang Sumatera Selatan, Barat maupun Sumatera Utara. Memang untuk para penumpang di Terminal Induk Kota Bekasi ini dihimbau untuk tetap berhati-hati selama berada di Terminal Induk Kota Bekasi maupun nanti selama di perjalanan ketika di dalam bus. Dan memang kalau untuk di Kota Bekasi sendiri, Terminal Kota Bekasi sendiri diprediksi arus mudik akan terjadi pada hari Rabu mendatang. Demikian Reza dan Mala, kembali ke Anda. Baik Nia. Baik, terima kasih laporan Kurnia Abdi Hapsari dan juga tadi ada Yohanes Leonardo dan juga Yulinda Tridawi. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan pemirsa, informasi atau laporan dari rekan-rekan kami tadi juga mengakhiri jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini ya Reza. Akhir kata saya Andi Kumala. Saya Reza Waluel, terima kasih. Sampai jumpa.